Hai, dengan buka ini berarti kamu penasaran ya dengan mainan board game miniatur. Mungkin kamu penasaran dengan cara mainnya gimana, mainnya di mana, sama siapa. Ya, kamu buka video yang benar. Stay tune, aku akan mencoba menjawab semua pertanyaan kamu. Aku mah masih pemula. Ajarin dong, sepuh. Halo, kembali lagi bersama saya, Apeo. Aku adalah penggiat, anjay penggiat. Hobi lah, aku adalah orang yang hobi dengan miniatur gaming. Mungkin kamu buka video ini dengan alasan, aku mau main, tapi caranya gimana ya? Gue kan cuma sendiri, terus nggak ngerti apa-apa. Tenang, di channel ini aku akan guidance kamu pelan-pelan. Target saya, jika kamu menonton guidance dari channel ini, kamu akan memiliki gambaran nih, apa sih kira-kira bisa kita lakuin? Mulai dari hal apa yang pertama kali bisa kamu lakukan, hingga akhirnya menjadi pemain yang asik di kalangan komunitas ini. Tapi sebelumnya, aku akan ngasih gambaran tentang apa sih miniatur tabletop ini. Sebelumnya, mungkin kamu emang udah punya hobi. Namun, keunggulan dalam hobi tabletop minis ini adalah memiliki aspek hobi yang gede banget. Terus, hobi ini juga dapat merangkul hampir semua jenis hobi yang mungkin sudah kamu lakukan sebelumnya, namun memiliki keterbatasan. Aspek hobi yang gede dan ngerangkul hobi yang lain. Apa sih maksudnya? Gue jelasin nih. Mungkin kalian, misal nih, kamu biasa koleksi action figure, atau demen ngerakit Gundam, atau Gunpla, atau mungkin suka patung-patung 3D print. Atau kalian biasa main kayak trading card game, kayak Pokemon atau Magic the Gathering. Atau biasa main D&D secara reguler kah? Atau emang suka main board game aja? Atau mungkin kalian suka cita-cita fantasy atau sci-fi, seperti Lord of the Ring, Star Wars, Marvel, DC, Game of Thrones, dan lain-lain. Atau kalian bahkan mungkin emang pelukis. Atau doyan mancing lo pada. Nggak bercanda. Nggak ada hubungannya mini sama sekali sama mancing. Bercanda doang. Tapi kalau kalian sudah melakoni salah satu aja dari hobi-hobi tersebut, pasti kalian akan mudah sekali familiar dengan hobi minis ini. Ditambah, misalkan kalian mungkin di komputer pernah main Total Warhammer, Dawn of War, Vermintide, atau Darktide, dan penasaran itu awalnya game apaan sih? Hehe, semua game yang saya sebutin tadi itu adalah game dari Warhammer, franchise tabletop minis gaming yang paling populer saat ini, dan salah satu yang paling tua juga. Di sini mungkin aku akan banyak ngaitin dengan Warhammer franchise ini. Kenapa? Karena jujur, aku sendiri paling familiar dengan miniatur gaming dari Warhammer ini. Warhammer atau permainan tabletop yang di bawah naungan Games Workshop ini udah berdiri dari tahun 1978, di mana awalnya adalah sebagai produser miniatur buat permainan lain, seperti Dungeons and Dragons. Orang kalau main D&D kan ada miniaturnya di meja tuh. Nah, si Games Workshop, atau kita singkat GW aja ya, adalah perusahaan yang bikin patung minisnya itu. Berawal dari situ, sampai saat ini, dia punya minis sendiri, game sendiri, cerita-cerita serta novel sendiri, bahkan cat sampai art and craft supply sendiri. Semua dari ujung ke ujung mereka punya semua untuk jualan, demi menunjang buat hobi yang kita bahas ini. Sebenarnya si Warhammer ini jualan utamanya sama kayak Gunpla, plastik disprue, yang bisa kita potong, rakit, modelin, posenya mau kayak apa, cat warnanya apa, semua bisa kita atur sesuai dengan selera kita. Aturlah gaya minis kalian sekeren-kerennya. Bedanya adalah ketika kalian selesai dengan rakit Gundam, ya Gundam itu hanya jadi pajangan lemari kaca aja kan. Kalau Warhammer, rakitan yang udah kalian buat dengan susah payah itu bisa dibawa-bawa, dipamerin selayaknya Gunpla, dimainin bersama teman-teman kalian. Seru kan? Nah, mainnya kayak gimana sih? Mirip kayak trading card game yang sebelum bermain kalian harus atur decknya dulu. Kalau di Warhammer, kalian bisa atur nih, minis apa aja mau kalian bawa. Misalkan, gue mau bawa tentara sama robot. Atau, gue sekarang mau bawa yang ada pesawatnya. Atau, gue mau bawa nuklir aja sekalian. Hehehe, bisa tuh. Silahkan diracik sesuai selera kalian. Terus, permainan pun strategi dengan ada unsur luck. Kalau di trading card game, ada hoki-hokian draw kartu kan? Kalau di Warhammer, kalian akan banyak berkutat dengan dadu. Bedanya, di Warhammer nggak ada gacha. Kalian beli apa yang emang kalian butuhin. Plus, kalau ganti season minis, kalian tetap bisa dipakai tuh minisnya, walaupun tuh keluaran tahun 80-an. Nah, terus mainnya berapa orang? Berdua cukup. Jadinya nggak susah buat meet and play.
Kalau mau seru berempat juga bisa loh. Kalau di D&D kan kalian harus sepakat nih, main hari apa, jam berapa, di mana, dengan berapa orang, plus DM juga harus ngatur jadwalnya. Jadi sulit sustain permainannya. Kalau di Warhammer, mostly ketemu satu orang terus main, udah selesai. Walaupun bisa juga sih dijadiin campaign kalau mau seperti main kayak D&D. Nah, uniknya di permainan ini, kalian punya minis kalian sendiri. Dan minis kalian akan diadu sama minis lawan. Nah, kalau main board game kan kalian terpaku dengan peraturan dari board game itu aja. Karakternya terbatas, faction-nya terbatas, dan lain-lain. Kalau di Warhammer, banyak banget. Dan kalau mau, bahkan bisa bikin faction sendiri. Ngarang aja ceritanya, ini kayak background-nya apa, terserah. Kayak bikin karakter di D&D. Walaupun ada batasan kemampuannya juga. Nggak bisa jadi dewa semuanya, bisa ini, bisa itu. Kalau bisa mah curang nanti. Nah, di permainan Warhammer ini, semua tuh ada background ceritanya. Masing-masing minis punya cerita. Masing-masing permainan punya cerita settingan naratifnya sendiri-sendiri. Novelnya banyak banget yang nyeritain tentang permainan di Warhammer ini. Dan masih banyak aspek-aspek seperti film, video game, dan lain-lain. Seru banget! Nah, jadi kalian bisa kebayang nih, pas karakter gua di tabletop keluarin jurus, bisa kebayang, wah, ini jurus yang ada di cerita ini nih, gitu. Mungkin kalian bisa bayangin kayak kalian nonton Gundam terus main Super Robot Wars. Seru kan? Yang di anime bisa jurus ini, itu, terus tertuang di game yang kalian kendaliin sendiri. Nah, kalau kalian suka ngelukis, kalian mau cari tantangan yang maksimal, gue saranin, coba deh kalian coba ngelukis miniatur. Selain tantangan yang besar, ngelukis minis itu buat gue terapeutik banget. Menenangkan jiwa dan raga. Plus ada hasil karyanya yang bisa dipamerin. Dan yang gue demen adalah, kalau kalian pelukis di kanvas gede, kuantitas cat yang perlu kalian sediakan harus bejibun. Apalagi lukisan yang besar-besar. Kalau di minimis, karena medianya kecil banget, cat kalian awet. Tapi kalau dilihat orang dan bagus, hasilnya luar biasa banget. Karena nggak semua orang bisa. Bahkan nggak semua pelukis bisa. Ada tantangannya tersendiri. Itulah aspek-aspek hobi lain yang bisa saya kaitin ke dunia hobi miniatur gaming ini. Dan kembali ke pertanyaan utama. Gue mau main, tapi caranya gimana? Saran utama gue adalah cari dan hubungi game store miniatur terdekat. Mereka pasti akan agendakan kalian buat main. Ajak keliling store-nya, jawab semua pertanyaan lo, dan pastinya mereka akan ajak lo main. Tenang aja, mereka pasti baik-baik kok. Karena lo calon kliennya. Main aja dengan minis yang tersedia di tempat, mereka pasti akan guide dan pinjemin buat kalian press play kok. Untuk permainan awal Warhammer, mungkin aku bisa kasih saran. Coba aja main Warcry atau Underworlds kalau kalian suka dunia fantasy, atau kalian bisa cobain 40K Combat Patrol atau Kill Team kalau kalian suka sci-fi. By the way, kalau kalian suka Star Wars, ada loh tabletop gamenya Star Wars Legion namanya. Atau kalau kalian suka Marvel, ada loh Crisis Protocol. Untuk tempatnya, main di mana? Nah, berhubung gue orang Jakarta, gue akan kasih list nih beberapa tempat yang bisa main di Jakarta. Antara lain, 1. Gaming Ground. Adanya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. 2. Sini Duduk di Tanah Abang, Jakarta Pusat. 3. Spoils of War, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Atau kalian bisa kontak gue di kolom komentar untuk diagendain main, atau mungkin sekedar say hi. Kalau emang beneran mau, kalian bisa hubungin gue. Terus, gue bisa atur nih kalian mau main di mana, dan gue mungkin bisa kenalin kalian ke hostnya. Mungkin, kalau kalian beruntung dan emang gue ada waktu, mungkin gue yang bisa nemenin kalian. Untuk para pemilik hobi store lain, mungkin bisa loh hubungin gue agar gue datang ke tempat lu. Kali aja gue bisa ngeliput tempat lu kan? Hehehe. Dan para penggiat hobi ini di luar kota ataupun luar negeri yang mungkin gue nggak kenal, boleh loh kita kenalan, dan mungkin gue akan samperin kalian juga. Ya, thank you buat nonton. Semoga penjelasan gue nyampe di benak kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like and subscribe. Dan semoga kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!